Ayo lanjutkan ajannya, Dok. Secara refleks, Mas Dodo berbalik. Matanya sontak membelalak besar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Saat itu menjadi puncak rasa takut dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi sama gua Yudi di channel Jedik Misteri. Oke. Hari ini gua akan menceritakan sebuah kisah yang lumayan serem ya, yang lumayan creepy juga. Gue inget lagi buat kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng di atas biar kalian dapat notifikasi update terbaru dari channel ini. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Ini adalah sebuah kisah yang sempat menghebohkan di desaku. Hingga hampir 1 bulan lamanya, desaku menjadi sunyi, sesunyi kuburan. Padahal sebelumnya semua baik-baik saja. Perubahan itu dimulai dari kematian marbot musola kami, Kang Tarman. Sejak kematiannya, banyak yang mengaku punya pengalaman bertemu dengan sosok hantu Kang Tarman. Tetapi dari semua cerita penampakan hantu Kang Tarman, setidaknya kusimpulkan ada 4 cerita penampakan yang paling menyeramkan. Aku akan menceritakannya satu persatu. Keempat narasumber itu adalah Mas Dodo, Mbak Mina, Budi, dan Bu Neni. Kisahnya sendiri berawal saat Kang Tarman, sang marbot musola itu pulang dari sholat Isya. Seperti biasa, usai sholat berjamaah ditunaikan, Kang Tarman akan bersih-bersih musola agar subuh nanti tak perlu lagi beres-beres. Istri Kang Tarman yang bernama Mutia sudah menyiapkan makan malam dan menantikan kedatangan suaminya pulang dari musola. Malam semakin larut, tetapi Kang Tarman belum juga pulang. Biasanya kalau belum pulang usai sholat Isya, tentulah ada kenduri yang dihadiri oleh jemaah musola. Dan seperti biasa, Kang Tarman akan memberitahu istrinya kalau pulang agak telat untuk menghadiri kenduri. Mutiah terlihat gelisah. Sedikit-sedikit matanya melirik jam dinding tua. Dia berjalan mondar-mandir, sedangkan pikirannya berkecamuk dengan aneh pertanyaan. Hingga tak lama pintu rumahnya diketuk kuat. Lebih seperti suara orang menggedor-gedor. Hal ini membuat Mutiah sampai telonjak karena kaget. Yuk Muti, Kang Tarman yuk. Suara yang memanggil namanya terdengar kuat. Bergegas, Mutiah membukakan pintu. Loh, Kosim, ada apa sampai kamu gedor-gedor pintu dan teriak-teriak gitu? Bikin aku kaget saja. Ada apa dengan Kang Tarman? Tanya Mutiah kepada Kosim, salah seorang tetangganya yang cukup akrab dengan Kang Tarman. Kang Tarman yuk, Kang Tarman. Iya, kenapa dengan suamiku? Kang Tarman meninggal di dalam musola waktu beres-beres usai sholat Isya. Bagai tersambar petir, Mutiah berteriak memanggil nama suaminya. Lalu berlari ke arah musola untuk memastikan kebenaran tentang berita yang didengarnya. Benar saja, banyak warga sudah berkerumun di musola, sementara mayat Kang Tarman ditutupi selembar kain jarik. Menurut warga yang menemukan mayat Kang Tarman, katanya Kang Tarman ditemukan dalam keadaan tergeletak sudah mati. Yang menakutkan adalah matanya melotot dan mulutnya menganga. Sampai-sampai warga yang melihat pertama kali itu lari tunggang langgang saking takutnya dan berteriak-teriak mengundang perhatian warga desa. Singkat cerita, keesokan harinya mayat Kang Tarman dikuburkan di pemakaman desa. Dan sudah menjadi tradisi di desa kami untuk mengadakan acara yasinan selama 7 malam.
Malam itu acara yasinan berlangsung lancar. Memang, sejak penguburan siangnya juga tak ada hal-hal aneh yang janggal. Meskipun mayat Kang Tarman matinya dalam keadaan tak wajar. Tetapi para warga berpikir bahwa Kang Tarman adalah orang yang soleh. Tak ada yang akan menyangka kalau ternyata roh Kang Tarman akan bergentayangan mengganggu warga desa. Kisah pertama ini adalah kisah tentang Mas Dodo. Dia bekerja sebagai penjaga malam di sebuah kantor tak jauh dari desa. Sekedar informasi bahwa desa kami ada di pinggiran kota kecil. Meskipun kota, tapi kawasan pinggirannya terasa sekali nuansa pedesaannya. Siang kemarin, Mas Dodo pun ikut melayat dan menguburkan jenazah Kang Tarman. Mengingat tugas jaganya dimulai dari jam 5 sore, sudah pasti Mas Dodo tak bisa ikut dalam acara yasinan malam pertama Kang Tarman. Selama jaga, Mas Dodo pun lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menonton TV di pos jaga. Ketika jam alarm berbunyi dan menunjukkan pukul 4 dini hari, Mas Dodo bersiap-siap untuk pulang. Beberapa kali mulutnya sudah menguap dan matanya mulai meredup karena menahan kantuk. Mas Dodo kemudian berjalan pulang, seraya mulutnya berdendang lagu-lagu kesukaannya. Sekedar mengusir kesunyian selama perjalanan pulang melintasi jalanan yang masih gelap dan sepi. Jalan yang dilaluinya melewati musola desa, di mana selama ini Kang Tarman bertugas menjadi marabotnya. Musola lampunya sudah nyala. Pasti Kang Tarman lagi beres-beres sajadah untuk sholat subuh berjamaah nih, kata Mas Dodo kepada dirinya sendiri. Mas Dodo mengurungkan niatnya untuk langsung pulang. Dia berpikir lebih baik mampir dulu untuk sholat subuh. Setelah itu barulah pulang. Maka langkah kakinya pun mantap menuju musola. Kang, Kang Tarman, panggil Mas Dodo yang saat itu melihat sosok Kang Tarman tengah menyapu di teras musola. Serius bener nyapunya Kang, sampai dipanggil-panggil nggak mau nengok, kata Mas Dodo pada Kang Tarman. Setelah posisinya kini berada tepat di belakang Kang Tarman. Kang Tarman menghentikan pekerjaannya menyapu teras. Badannya ditegakkan, tetapi tubuhnya tetap membelakangi Mas Dodo. Dok, bisa tolong saya? Tolong apaan? Sebentar lagi azan subuh. Tolong gantikan saya untuk azan. Tenggorokan saya sedang sakit, jadi susah untuk azan. Ah, itu sih kecil. Siap Kang, biar nanti saya yang azan. Kang Tarman berjalan lurus, tanpa menolehkan wajahnya kepada Mas Dodo. Dia ke kamar mandi musola, masuk dan menutup pintunya. Tak lama terdengar keran dibuka dan suara goyoran air. Katanya lagi sakit, tapi jam segini malah mandi. Ada-ada aja Kang Tarman. Mas Dodo lalu mengambil wudhu, kemudian melangkah masuk ke dalam musola. Sementara dari kamar mandi, suara goyoran air sudah tak terdengar lagi. Lama amat, dari kejauhan mulai terdengar suara azan. Mas Dodo lalu menyalakan sound musola, mengambil mic yang ditaruh di atas sound dan mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ingin melanjutkan azan, mendadak wajah Mas Dodo menjadi pucat pasi. Suaranya tercekat, tangannya yang memegang mic ketika bergetar. Perlahan dia meletakkan mic dan mematikan soundnya. Saat itu juga Mas Dodo tersadar. Lantas teringat kalau siang tadi dia menyaksikan sendiri saat mayat Kang Tarman dimasukkan ke lubang kubur. Dia pun ikut memacul gundukan tanah untuk menutup kembali lubang kubur. Kang Tarman sudah mati. Jadi yang kutemui tadi siapa? Gumam Mas Dodo dengan suara bergetar. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung berlari ke arah pintu musola. Dia sudah tak sempat berpikir untuk mengenakan sepatunya. Yang ada di dalam pikiran Mas Dodo hanyalah kabur secepat-cepatnya. Berharap tak bertemu dengan sosok mirip Kang Tarman tadi. Sesaat setelah melintas pintu dan kakinya menapak di teras musola, terdengar suara serak dari
arah belakangnya. Kok azannya berhenti? Katanya mau menggantikan saya untuk azan. Ampun Kang, jangan ganggu saya. Kang Tarman sudah mati. Sudah beda alamnya dengan saya. Suara Mas Dodo bergetar menahan rasa takut yang bukan kepalang. Kakinya kini terasa berat untuk digerakkan. Srek, srek, terdengar seperti suara sesuatu yang diseret di belakangnya. Srek, srek. Tubuh Mas Dodo gemetar semakin hebat. Detak jantungnya berdegup semakin kencang tak karuan. Tahu-tahu dirasakan oleh Mas Dodo sentuhan dingin di pundaknya. Ayo lanjutkan ajannya, Dok. Secara refleks, Mas Dodo berbalik. Matanya sontak membelalak besar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Saat itu menjadi puncak rasa takut yang dirasakan oleh Mas Dodo. Karena di hadapannya kini berdiri sosok pocong dengan tubuh yang digoyang-goyangkan. Kain kafannya pun penuh bercak-bercak tanah, dan sepasang matanya masih tampak dua gumpal kapas yang menempel. Pocong! Teriak Mas Dodo. Teriakan itu adalah teriakan terakhir Mas Dodo sebelum akhirnya tubuh Mas Dodo terkulai lemas, jatuh dan pingsan. Warga yang merasa aneh dengan suara azan yang terputus-putus itu kembali ke musola. Mereka tak melihat apa-apa kecuali tubuh Mas Dodo yang tergeletak di teras musola. Oke, nantikan part 2-nya ya. Gimana tuh guys ceritanya? Lumayan serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke, gua ingetin lagi buat kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, dan aktifkan lonceng di atas biar kalian dapat notifikasi update terbaru dari channel ini. Oke? Dan semoga kalian dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada dan mengambil pelajaran dari setiap kisah yang saya ceritakan di sini ya. Ditunggu lagi kejadian-kejadian seram lainnya ya. Salam dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.